Nah, gitu dia. Ya, saya sebelumnya mau nanya dulu nih, Saudara Sultan. Anda ini seorang muslim yang mendalami agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja? Oke ya, terima kasih Mas Edis ya. Telah memberikan kesempatan buat saya untuk naik ya. Hmm. Apa pertanyaan tadi? Apakah Nah, kan. saya ini Islam apa ikut-ikutan? Pupus harapan Oke ya. saya. Bang, Ya, yang tenang, saya ya tenang, tanyakan. ya tenang dulu lah dulu. Kasihlah saya Ya gimana ngomong. mau tenang bang? Abang saja saya sudah serius-serius mau dengar jawabannya. Apa tadi pertanyaan? Oke, ya ya, oke siap. Yang saya Oke, tanya, bang, Anda ini muslim udah. yang memperdalam agama Islam atau muslim yang hanya ikut-ikutan saja beragama Islam, nggak tanpa tahu Islam itu apa? Gitu. Coba. Oke, insya Allah ini langsung aja kita ke ini Mas. Nggak perlu dibahas itu masih dalam atau tidak dalamnya. Itu kita kembalikan karena saya sebenarnya tidak punya ilmu. Ilmu itu Tidak hanya punya ilmu. ya. Pantas Anda masih jadi orang. Ya, saya Oke. kan belum selesai. Tenang Loh, dulu. tadi Karena saya ilmu tanya Anda yang memperdalam punya agama Islam ilmu bukan? itu, ya, dengar dulu Mas. Yang punya ilmu itu Oke, Allah, Mas, silakan, bukan saya. silakan, Mas, kita ini Sultan manusia ya. nggak ada punya ilmu ya Mas. Silakan, Oke, silakan. saya menyapa dulu ya teman-teman saya. Ini buat saudara-saudara saya yang Muslim di sini. Hmm. Sebelum saya berdiskusi sama beliau nih, sahabat kita Mas Edis, ya mohon berzikir dulu ya. Ketik subhanallah, saya pengen tahu berapa banyak kaum muslimin yang berada di sini. Ya, nah, ketik Silakan. subhanallah, saya pengen tahu ya. Oke Mas Edis ya. Apa yang kita mau bahas Mas Edis? Bang, gini ya, saya kasih tahu. Ya, Mayoritas penduduk Indonesia itu 90% itu muslim, betul? ya betul Mas. Maka kalau kita berbicara matematika, mayoritas pengguna TikTok juga muslim, betul? Di Indonesia. Betul nggak? Ya, Nah, ya Islam ya betul. betul. Maka mayoritas penonton secara logika pun adalah muslim juga. Tuh, banyak tuh subhanallah subhanallah tuh, lihat itu. Nggak ada itu, nggak ada. Ya karena komennya kenceng kebut begitu gimana? Nggak ada itu. Itu loh, subhanallah malah di flashback. Oke, Ya, tapi gini. saya baca nih nggak ada. Oke, Berarti baiklah. kebanyakan saudara saya non muslim Ya, nggak apa-apa. karena Nggak takut apa-apa. murtad kalau Mau nonton ini kayaknya. Sekarang mau sudah non mulai. muslim apa gini, mau non muslim apa muslim nggak apa-apa, itu saudara saya juga. Kita Oke. tetap Indonesia kok. Oke, kita masuk ke Baik. diskusi aja Mas. Baik. Saya mau tanya dulu. Anda Ya, memperdalam agama Islam? enggak itu. Apa yang mau tanya? Mau perdalam apa enggak itu nggak penting. Kita langsung Oke, aja baik. permasalahan. Baik, Insya Allah saya karena dia perdalam, tidak tapi paham nggak agama mungkin. Islam, makanya dia bersesat. Jadi gini, Ya, ya gimana? pernah dengar nggak orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Bible itu kitab palsu? Bible itu kitab yang sudah dipalsukan, dirubah-rubah. Pernah dengar nggak? Ya, mungkin itu ada sebagian oknum, Mas. Tapi yang jelas ya, Yang ditanya pernah dengar atau tidak? Sulit memang nyari muslim yang Mas, nyambung diajak dengar ngobrol, dulu. sulit banget. Yang Dengar saya dulu. tanya pernah dengar atau tidak? Ya mungkin ada, mungkin ada atau tidak. Nah, mungkin sebagian ada yang mengatakan mereka orang Saya tidak Muslim. tanya, mungkin Anda pribadi pernah dengar nggak seorang muslim mengatakan bahwa kitab Injil nggak ada lagi, sudah dirubah-rubah, dipalsukan, Bible itu kitab palsu. Pernah dengar ungkapan-ungkapan seperti itu dari seorang muslim nggak? Pernah dengar, tapi saya tidak spesifik, itu maksud Oke, saya. pernah dengar. Tapi tidak Pertanyaan saya spesifik ya. begini, Ya, kenapa Bible yang kalian katakan kitab palsu, dirubah-rubah, kenapa kalian colong isinya itu kenapa? nah kata kalian ini Mas, gini Mas. Itu kan saya bilang tadi mungkin ada sebagian umum, tapi bagi diri saya pribadi ya, kalau untuk masalah Bible, masalah kitab orang non Muslim,
itu kita no comment, karena kalau orang yang tahu ya, berbalik ke pertanyaan Mas Edis yang dari awal ya, orang kalau tahu Islam, semakin dia mendalami Islam, nah disitulah berlakulah. Semakin meninggalkannya, betul? Bukan semakin meninggal, jangan dipotong Mas, kita punya etika dong. Silakan. Ya, semakin dia kenal dengan Islam, kenal dengan Tuhannya, dia akan sibuk dengan dirinya Mas, bukan sibuk dengan ajaran yang Mas katakan tadi, sibuk dengan Bible. Enggak, dia seperti itu. Itulah lakum dinukum waliyadin. Nah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena ngapa? Misalkan Mas Edis, saya tanya Mas Edis, kenapa Mas Edis hari ini ya masih Kristen, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Islam, betul tak itu? Sudah, jawab dulu. Coba yang sedikit itu dulu Mas. Kenapa Mas Edis? Sebentar. Kenapa Mas Edis hari ini tidak percaya dengan bahwa Nabi Muhammad itu artinya masih hari ini Kristen kita gitu? Bukan itu bahasan kita. Bahasan kita mengenai kenapa Bible yang kalian katakan kita palsu, Bible yang kalian katakan dirubah-rubah, kalian curi isinya, itu pertanyaannya. Benar, gini Mas, maksud saya gini, yang misalkan yang membahas tentang Bible Mas, itu palsu apa? Tidak semua, itu kan ada oknum, mungkin terlalu orang kalau sudah ya dong. Contohnya saya tidak ini sama Bible. Baik. Ini saya bacakan ya nih. Ini dari tadi saya sedang mencari ayatnya nih. Di dalam surat Yusuf dikatakan di sini bahwa Yusuf berkata kepada adiknya dalam tanda kurung Bunyamin di sini tertulis. Pertanyaan saya, ini adiknya Yusuf ini Bunyamin ini dapat dari mana ini orang Islam? Surat apa Mas? Surat Yusuf. Aduh. Perlu saya buka dulu ya. Ya sabar dulu lah, masa langsung jawab Mas. Baik. Sabar dulu. Ini Mas ini rajin juga ya baca-baca Quran ya. Sudah saya bilang tidak ada seorang muslim pun yang lebih mengerti ajaran agama Islam ketimbang Surat Yusuf ayat 68. Coba dibuka. Gini Mas, Yusuf orang 69. Gini Mas, kita bahas tentang Al-Quran dulu ya. Tidak semua orang Islam ya. Kalau Al-Quran itu ada, pertama bisa menterjemah, alif tafsir. Dia ada secara sehat, ada secara hakikat Mas. Tadi kan Anda bilang oknum. Nih saya tampilkan saja lah di layar lah. Nih. Biar Anda nggak bilang oknum. Ini langsung lembaga ini. Oknum gimana? Lembaga Yusuf. Ini yang nyolong nih lembaga. Yusuf yang mana Mas? Nih. Ayat berapa tuh? Surat Yusuf ayat 69. Coba buka di situ. Surat Yusuf ayat 69. Ya. Sabar Mas, kita tenang aja Mas. Kita memang berbeda Mas, tapi kita tetap saudara Mas ya. Sini diskusi. Kita tidak saudara, kita tetap saudara sebangsa. Ya, betul. Setuju Mas. Iya. Walaupun yang saya maksudkan kenapa kalian nyolong isi kitab yang kalian bilang palsu-palsu. Kata kalian ini jangan pakai kata. Sebentar, coba baca dulu surat Yusuf ayat 69. Coba baca di situ. Terlalu ini lagi hampir ketemu nih. 67, 68, 69. Oke, sabar ya Mas Edis ya, sahabat-sahabat Edis TV ya. Dan ketika mereka masuk, yang mana nih? Ini. Dan tatkala mereka masuk, ya, anak kenapa dengan itu? Ke tempat Yusuf, coba. Yusuf membawa saudaranya. Ya. Bunyamin di situ tertulis kan? Binyamin ya, sama mereka diplesetin jadi Bunyamin. Ke tempatnya Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang mereka kerjakan. Sudah? Ya, terus. Ya, terus. Nah, pertanyaan saya, dari mana lembaga? Ini lembaga ini, karena ini bukan yang ngomong, bukan oknum. Yang ngomong ini langsung para mufasir Al-Quran di dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Bukan lembaga yang Mas Edis masuk lembaga itu apanya Mas? Apa? Yang Mas masuk lembaga itu apa? Sekarang saya tanya, Al-Quran, buku Al-Quran ini diterbitkan oleh sebuah lembaga atau perorangan?
bukan buku Al-Quran, Mas. Nah, yang Mas baca ini, yang Mas baca Dengar, ini, Sultan. ya, ya, Al-Quran ini kan diterbitkan, betul. ya, ya, Nah, ketika diterbitkan ada terjemahannya, betul. ya. Kemudian ada tafsir-tafsirnya, betul. Yang Mas baca tuh ini itu terjemahan itu. Oke, terjemahan. Ini yang Ya. menerjemahkan ini sebuah lembaga atau perorangan? Ini terjemahannya sudah ada dari dulunya tuh. Waduh, memang botolnya orang Islam nih memang. Ya, Udah akut. ya terjemahannya tuh ya lembaga. Ya, Akut. Yang menerjemahkan ini perorangan pribadi atau sebuah lembaga? ya lembaga. Lembaga. Di dalam tafsir-tafsir ini, nih tafsir, ini tafsir semua ini. Ini lembaga atau perorangan? Nggak fokus ke ini dulu, lembaga Sebentar perorangan dulu, apa maksudnya? tafsir-tafsir ini lembaga atau perorangan? Nggak gini Mas. Waduh, Ini Mas, gini tanya. Nih, saya kasih tahu aja. Dan ketika ini mupasir ini lembaga nih. Ya, ada Universitas Islam Madinah, tafsir Syekh Profesor nih dari tafsir negeri Suriah. Iya. Nih, Langsung tafsir aja, nih iya. Profesor. Nih, kita pakai tafsir di negara kita aja nih. Tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia nih, sebentar nih. Nih, tafsir ringkas Kementerian Agama. Ini lembaga ini. Iya, lembaga. Nah, terus masalahnya di sini apa? ada kata-kata Bunyamin, saudara Yusuf. Ya, Saya tanya, dapat dari mana ini? itu kan terjemahan itu. Iya, dapat dari mana bahwa saudaranya Yusuf tuh namanya Bunyamin? Dapatnya dari mana? Iya, itu kan terjemahan dari Al-Quran, Mas. Oke, di Quran mana yang ada terjemahannya Bunyamin di sini? Mana di sini huruf atau kosakata atau lafaz Bunyamin di mana? Nah, kalau pertanyaan itu yang saya tunggu, Mas. Jadi, Mas, walaysa wa khaqulu ala Yusuf ula ilaihi akha, kan nggak ada Bunyamin. kata-kata Bunyamin situ kan. Nah, itu secara kalau kita berbicara, Mas sendiri paham nggak dengan bahasa Arab? Itu pertanyaan saya. Karena gini, Mas, karena bahasa Arab ini, Mas, bahasa Al-Quran ini itu dalam. Bahasa Lah, iya dong. Al-Quran sangat dalam, 12 juta suku kata gitu. Memang orang Islam nih, aduh. Mas, makanya saya bilang, Saya teman-teman, yakinkan saya bahwa masih ada orang Islam yang waras. Yakinkan saya, maksud saya yang waras dalam membahas coba agama dulu, Islam. kamu pengen nanya, kamu pengen tahu, pengen paham apa enggak? Bang, tolong Gini. yakinkan saya bahwa masih Ya. ada di muka bumi ini orang Islam yang masih waras kalau dia bahas agama Islam. Tolong. Coba sederhana aja, Mas, kamu buka Enggak, surat sebentar. Al-Ikhlas, Mas. Maukah Jangan Anda sebentar. meyakinkan Ini saya bahas bahwa gini-gini, masih Mas. ada orang Islam yang masih waras ketika membahas Qurannya? Mau? Yang waras gimana maksud kamu? Oke, sekarang saya tanya, dapat dari mana Bunyamin ini dapat dari mana? Nah, makanya itu yang kita bahas. Karena di sini, Mas, penerjemahan itu, Mas, dia ada secara syariat, nanti ada secara hakikat, Mas. Nah, contoh satu ya. Coba kamu buka surat apa tuh, Al-Ikhlas. Mana lagi? Kamu tahu surat Al-Ikhlas? Coba lalu. Lari ke Al-Ikhlas lagi dia, teman-teman. Aduh. Iya, makanya, Sultan, Mas, kalau ya, yang saya tanya itu Bunyamin tuh dapat dari mana? Itu yang saya tanya. ini, Mas, dalam sini, Mas, nggak akan paham kamu. Saya baca kamu juga nggak paham kamu. Ini kan Nggak secara bakal hakikat. paham, nggak bakal Ya nggak paham lah. Makanya di situ, Mas. Maka situ, Mas. Apapun pertanyaannya, kamu Tidak. tidak No. akan paham. No. Gini, Padahal jelas-jelas di situ paham. Ya jelas lah. Gini, Mas. Makanya, Saya Mas, itu cuma tanya, itu kata Gini, Mas. Bunyamin tuh dapat dari mana? makanya, Mas, ini secara hakikat, Mas. Bagaimana saya masuk ke sedang kamu saja. Oh, Makanya. Bunyamin dapatnya secara hakikat, makrifat. Bukan. Ilmu bersemedi begitu. No. Oh, ya. Bukan seperti itu, Mas. Bukan seperti itu. Oh, Mas. Itu Bunyamin, nah itu hakikat gitu. Memang Bukan, sulit ngomong sama orang Islam nih. Gini, saudara. Mas. Anda aja Katanya belum secara hakikat. Ya bagaimana kamu aja belum Oke, paham Binyamin dengan- dapat dari mana itu Binyamin?
Itu kan terjemahan itu. Iya, para penerjemah, para mufasir, para kementerian agama ini Saudi Arabia dapat Bunyamin itu dari mana? Dari semedi begini? Makrifat? Gitu, dari begitu. Tidak seperti ini, Mbak. Itu dapat dari mana? Tidak seperti itu. Bilang saja dari maling dari kitabnya orang Kristen. Enggak, siapa Makanya yang maling? saya bilang kalian ini sering bilang Bible kitab palsu, tapi kalian maling isinya. Makanya Mas, dari awal aja makanya saya bilang. Ya terus dapat dari mana? Dapat dari mana? Bagaimana Saya kamu memahami akun kamu aja belum beriman kepada Quran? Itu yang pertama tuh, Mas. Buset. Lah iya dong. Makanya Ya udah kamu- terus dapat dari kamu- mana? Saya tanya dapat dari mana itu? Ya, maka kalau sudah masuk ke mana sudah ke ranah ini, kamu harus beriman dulu baru bisa dijelaskan. Harus Mas. beriman dulu. Lah Baiklah. iyalah. Dan tiadalah orang-orang yang seperti sultan itu mengerti apa yang sedang dibicarakan. Ya, makanya Mas. Dan Mas mereka Edi, itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Dan sultan itu tiada lain tempatnya adalah di neraka jahanam. Heran saya, udah dikasih tunjuk kebenarannya. Kalian itu maling dari kitabnya orang Kristen, botol. Udah maling gak ngaku. Saya yang mengatakan bahwa para penerjemah Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Saudi Arabia, bla bla bla, yang bilang adik Yusuf itu namanya Binyamin, maling dari Bible. Ayo, kalau nggak percaya tuntut saya. Saya bilang itu maling dari Bible. Nekat yang nyata. Kenapa kalian nggak mau ngakuin? Akui saja, iya kami maling dari Bible.